Masih ingat dengan jelas di telingaku, bahkan masih terus terngiang suaranya, cerita dan candanya di pagi hari Minggu. Kala itu, kami jogging di Taman Angsara Permai, berjalan di antara pepohonan yang rindang. "Meni, aku mau pulang kampung besok siang. Kau mau titip apa?" desisnya sambil menyeka keringatnya di kening dengan handuknya berwarna hitam. "Aku minta dibawakan bakpia. Suamiku sangat suka bakpia patok seperti yang kau beri kepada kami tahun lalu," kataku pendek. Anggi Juwita berencana pulang ke Yogyakarta. Budenya di Sleman punya hajat minggu depan. Saudara Misan Anggi Juwita Sulastri 23 tahun mau melaksanakan resepsi perkawinan. Gadis yang baru saja selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu dilamar seorang duda tanpa anak, notaris atau PPAT di Solo, Jawa Tengah yang kaya raya. Sulastri aku kenal sudah sangat lama. Dia sering datang ke Jakarta menginap di rumah Anggi sebagai tetangga sebelah rumah. Aku sering ngobrol dengan Sulastri dan aku kenal baik dengannya. "Kau diundang oleh Sulastri, Meni. Kalau ada rezeki dan suamimu mau, kami sangat senang sekali jika kau bisa hadir ke Yogyakarta," harap Anggi serius. "Kok mendadak sih memberitahu aku soal ini? Kalau dari jauh hari mengundang, tentu aku dan suamiku bisa mempertimbangkan untuk berangkat. Paling tidak ya dari jauh hari kami bisa menabung untuk ongkos pesawat pulang balik," pancingku. "Bila kau serius mau berangkat, aku bisa mintakan tiket kalian berdua ke Sulastri. Calon suaminya itu banyak uang. Soal tiket kalian berdua pasti bukanlah menjadikan beban baginya," sorong Anggi serius. Karena sudah lelah berjogging keliling sebanyak 100 putaran berdua, kami lalu mencari tempat untuk duduk. Dengan cara santai dan cuek, kami menemukan batu besar di pinggir kolam dan kami berdua duduk di batu itu. "Meni, kau serius mau berangkat ke Yogyakarta kan?" tekan Anggi sambil memegang tanganku. "Serius, Anggi. Yang jadi masalah kami adalah tiket. Kau tahu sendiri kan, suamiku baru saja di PHK, dipecat dari perusahaan yang tanpa pesangon sama sekali. Dengan begitu, kau tahu pula bahwa kami lagi paceklik kan?" tukasku memelas. Anggi termenung beberapa saat, lalu tangannya mengambil handphone dari saku celana trainingnya dan menghubungi Sulastri. Di luar dugaanku, Sulastri langsung setuju mengirim tiket untuk aku dan suamiku dan kami diharapkan betul untuk datang pada resepsi itu. "Sulastri serius memberikan tiket untuk kalian. Tapi sekarang cepat tanya suamimu, apa dia bersedia berangkat ke Yogyakarta?" tanya Anggi setengah melotot. Kukatakan kepada Anggi bahwa Bang Ihsan suamiku mengikuti saja apa yang aku mau. Jangankan diajak nyantai, jalan-jalan naik pesawat ke Yogyakarta, naik perahu pulang ke kampung kami di Bangka pun, kalau aku yang ngajak, ya dia pasti mau. Tenang Anggi, Bang Ihsan itu tidak banyak cengkuneknya. Dia tipe suami yang membebek saja pada istri. Kuplototi dikit saja matanya, dia akan ketakutan setengah mati, candaku. "Oke lah kalau gitu, kalian berangkat hari Sabtu, acaranya Minggu. Kalian akan menginap 1 malam di rumah Bulik Party. Rumahnya beberapa meter saja dari rumah Sulastri," tutur Anggi. Pagi itu kami segera mengakhiri acara jogging dan pulang ke rumah. Kami berjalan santai meninggalkan taman, balik menuju rumah kami yang berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi olahraga tersebut. Setelah pamit, aku segera masuk rumah dan Anggi juga begitu.
Rumah kami berjarak hanya 300 meteran saja. Berbeda RT tapi satu RW. Aku segera ke meja makan menyiapkan sarapan untuk Bang Iksan dan dua anakku, Denny dan Sania. Mereka berdua sudah duduk di bangku SMU dan sudah punya acara sendiri-sendiri. Sudah tidak mau diajak kemana-mana oleh orang tua mereka. Bang Iksan langsung setuju dan siap berangkat hari Sabtu. Usai makan, kami menyetel televisi dan nonton beberapa acara secara acak. Tontonan apa saja yang kami tonton menjelang siang itu. Siang menjelang adzan duhur, tiba-tiba Bu Rahmat sebelah rumah berteriak di depan pagar rumahku. Aku segera menghambur ke depan rumah menemui Bu Rahmat yang nampak terengah-engah. "Mbak Meni, belum tahu ya kabar barusan? Mbak Anggi meninggal dunia pukul 11.45 tadi," ungkap Bu Rahmat. "Hah? Yang bener, Bu? Tadi pagi dia bersama saya segar bugar jogging di Taman Angsana Permai," tanyaku. "Ayo kita ke sana, ke rumahnya. Kita lihat kebenarannya. Saya juga baru dengar dari Leksu, tukang sayur yang barusan lewat dari depan rumahnya." Aku segera mengambil selendang penutup kepala dan memakai daster langsung ke rumah Anggi. Oh Tuhanku, kabar itu ternyata benar dan Anggi sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Anak-anaknya semua menjerit menangis. Mas Heru terguncang di sebelah jenazah sambil membaca kitab suci Al-Quran. Begitu juga dengan tetangga yang terdekat dan beberapa orang familinya yang masih tinggal dalam satu kompleks. Jantungku berdebar hebat dan nadiku berdetak kencang. Sementara pikiranku masih membayangkan wajah, suara, dan kata-katanya pagi tadi di taman. Suaranya masih mengiang, masih aku dengar jelas, dan dia seakan masih berbicara kepadaku. Aku tidak sanggup menahan kesedihan ini dan aku langsung mencium muka jenazah dan aku menjerit histeris menangis di luar kontrol akal sehatku. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa Anggi dan terimalah dia ke dalam surgamu ya Allah, bisikku sambil mencium kening dan pipinya yang sudah menjadi dingin. Bisikan itu dengan konsentrasi penuh aku pintakan dan aku berharap Tuhan akan mendengar pintaku ini. Aku berharap Allah akan membukakan pintu maaf dan menerima Anggi secara layak di sisinya. Tenda dan bangku-bangku dengan cepat dipasang oleh Pak RT dan warga. 3 jam setelah itu, Sulastri, Bude Darsih, Pak D. Bambang, Sulastri dan calon suaminya yang notaris sudah hadir untuk melayat. Mereka baru turun dari bandara yang kebetulan tidak berapa jauh dari kompleks kami. Mereka semua terdiam sedih di sisi jenazah dan menangis. Malam hari usai sholat Isya, jenazah Anggi dimakamkan. Hampir semua warga dan keluarga mengantarkan Anggi Juwita di pembaringan terakhirnya. Semua terdiam, sedih, berkabung berat menjelang detik-detik terakhir jasad Anggi dibenamkan dengan urukan tanah merah. Suatu hal yang sangat menyayat hatiku saat anak-anak Anggi menjerit histeris, menangis, tidak kuat melihat ibunya yang menghilang dalam gundukan tanah gempur. Mereka kakak beradik berpelukan sedih dengan isak tangis yang menyayat. Aku berusaha memeluk mereka dan mengharap mereka tabah, ikhlas, dan lebih berserah diri kepada takdir Allah ini, agar almarhumah ibu mereka tenang di alam kubur. Kasihani kami, Tante. Kami sekarang tidak punya ibu lagi. Ibu yang selama ini sangat menyayangi kami, sangat memperhatikan kami, Tante, ungkap gadis anak bungsu Anggi.
Suasana haru memang tidak dapat dihindarkan saat mengantar orang yang dicintai pergi untuk selamanya. Saat orang terkasih menjauh, terkubur dan tenggelam untuk selama-lamanya. Aku sangat memahami dan mengerti betul perasaan anak-anak Anggi Juwita yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Aku katakan kepada mereka bahwa setiap musibah pasti akan ada hikmahnya. Lambat atau cepat, kataku, kalian akan merasakan hikmahnya. Allah pasti akan menunjukkan keadilannya kepada kalian. Sabarlah sayangku, Tante akan menyayangi dan memperhatikan kalian sampai kapanpun. Tante bersedia mengganti perhatian yang selama ini diberikan dan kalian rasakan dari mama kalian, bisikku kepada keduanya. Walau baru mengalami musibah, namun acara pernikahan di Yogyakarta itu tidak mungkin diundur. Akad nikah tetap dijalani, begitu pula dengan resepsi, karena 1000 undangan sudah menyebar. Di luar dugaan, Sulastri tetap memberi tiket aku dan Bang Ihsan. Kami berangkat bersama Gadis dan Dara Agustina, 2 anak almarhumah Anggi dan Heru. Sedangkan Heru yang sudah diberikan tiket tidak jadi berangkat karena ada larangan dari seseorang. Orang yang melarangnya itu adalah istri kedua Heru, Nancy, yang diam-diam dinikahi Heru seminggu sebelum Anggi wafat. Mama merahasiakan pernikahan papa itu, Tante. Mama tidak mau kasus papa itu diketahui tetangga, apalagi teman-teman dekat Mama termasuk Tante. Cerita Dara sambil menangis. Dara berkisah bahwa mama mereka pernah melabrak Nancy ke rumahnya. Tapi Nancy malah melawan, bahkan meludahi muka mamanya. Nancy lalu menunjukkan surat nikah dengan papa mereka, lalu mengusir Anggi keluar dari rumahnya itu. Anggi sempat menuntut cerai dari Heru, tapi Heru tidak mau. Bahkan Heru justru berencana akan menceraikan Nancy. Kata Heru, perceraiannya dengan Nancy tinggal menunggu waktu. Namun belum sempat melihat Heru cerai dengan Nancy, Anggi wafat meninggalkan Heru dan anak-anaknya. Tanggal 9 Januari kami hadir dalam resepsi pernikahan Sulastri. Pesta itu cukup meriah dengan acara musik campursari Handayani. Beberapa orang penyanyi berkebaya membawakan lagu-lagu Jawa pop dengan lenggok khas musik aliran baru ini. Jantungku berdegup hebat saat aku memandang ke pojok gedung sebelah kanan. Di situ, aku melihat dengan jelas sosok Anggi Juwita yang sudah wafat. Anggi melambaikan tangan kepadaku dengan mengenakan kebaya warna ungu kesukaannya dan sanggul berhiaskan bunga melati dan kantil di rambutnya. Saat dia memanggil aku dengan kode tangannya, aku segera bangkit dari kursi dan menghambur ke arahnya. Bang Ihsan saat itu tengah berbincang dengan tamu-tamu lain di gedung resepsi itu. Sesampainya di dekat Anggi berdiri, aku mencium bau wangi melati dan kantil yang menyesakkan hidung. Aku melihat Anggi tersenyum manis sebagaimana senyum khasnya saat-saat bersama aku ketika dia masih hidup. Namun sayang, pada saat aku mau menjamah tangannya, Anggi lenyap entah kemana. Dia menghilang seperti angin. Aku mencari ke beberapa sudut ruang, tapi aku tidak menemukan lagi sosok Anggi itu. Sekembalinya aku ke tempat duduk semula, aku didatangi oleh gadis yang terengah-engah berbicara. Tante, tadi aku melihat orang yang mirip Mama, persis sekali Mama. Tapi begitu aku dekati, sosok Mama itu menghilang. Desis gadis terbata-bata. Dadaku terasa sesak dan tubuhku menjadi merinding. Keajaiban yang aku lihat ternyata sama dengan apa yang dilihat oleh gadis. Bahkan
Dara pun ternyata melihat hal yang sama, melihat sosok ibunya yang begitu didekati menghilang entah kemana. Sepulangnya dari Yogyakarta, kami bertiga mendatangi Ki Bangkit Bledek, 51 tahun, pakar supramistik yang ahli berdialog dengan arwah. Kami memanggil arwah Anggi dan Anggi datang masuk ke dalam tubuh mediator, wanita anak kandung Ki Bangkit Bledek. Almarhum Anggi Juwita benar-benar masuk ke dalam tubuh mediator dan suara serta melodius kata-katanya persis sekali dengan suara Anggi Juwita. Kami diminta Ki Bangkit untuk bertanya banyak hal yang perlu kami ketahui. Pertama, Dara yang tanya. Dara bertanya apakah betul yang muncul di gedung resepsi Senibo Yogyakarta itu adalah Mama. Ya, itu Mama yang datang, Nak. Mama sudah janji datang ke acara resepsi Sulastri dan Mama datang. Mama melihat kalian di situ dan Mama bahagia sekali dapat melihat kalian hadir seperti Mama, kata Anggi. Setelah Dara, gadis yang tanya, lalu setelah itu aku. Yang membuat kami tersentak kematian Anggi bukanlah karena penyakit jantung akut. Yang mematikannya adalah santet KC kecik yang dikirim dukun suruhan Nancy. Untuk merebut Heru suamiku, Nancy menghabisi aku dengan santet ini. Inilah santet KC kecik yang dikirim ke jantung saya. Ambil ini dan tolong Ki Bangkit kembalikan kepada pengirimnya, Nancy yang jahat, ungkap arwah melalui mediator. Benar saja, dari tangan mediator ada kaca kecil atau kaca kecil sekali yang segera diambil oleh Ki Bangkit Bledek. Beberapa saat kemudian arwah Anggi pergi dan mediator tersadar. Ki Bangkit lalu memanggil Dara dan Anggi untuk mendekat. Setengah berbisik dia bilang bahwa amanat arwah santet kaca kecik itu apakah harus dikembalikan kepada Nancy, sebab amanat arwah bahwa santet itu mesti dikembalikan kepada penyantet awal. Dengan cepat, Dara dan gadis meminta Ki Bangkit mengembalikan santet itu. Beberapa menit kemudian, Ki Bangkit memantrai kaca kecil itu lalu menghembuskannya ke udara. Batu itu melayang keluar jendela dan pergi entah kemana. Setelah kami pulang di rumah, kami mendapati kabar mengerikan bahwa Nancy mati mendadak. Dia terkena serangan jantung dan tubuhnya bengkak seperti anak gajah. Heru panik dan Herulah yang mengabari gadis dan Dara tentang kematian itu. Bahkan Heru meminta gadis dan Dara datang ke rumah duka dan membantu papa mereka mengurus jenazah. Hingga kini kami merahasiakan peristiwa yang kami alami ini. Aku, gadis dan Dara bukan saja merahasiakan santet kaca kecik itu, tapi kami juga merahasiakan pertemuan kami dengan arwah Anggi Juwita di gedung Senibo Yogyakarta itu di tengah resepsi pernikahan Sulastri yang meriah. Kisah mistis ini dialami oleh Meni Asmara.